percakapan ke-18, di percakapan terakhir. Moksha Sannyas Yoga. Sannyas adalah sebagaimana ditafsirkan, dijelaskan oleh Krishna, berkarya tanpa mengharapkan imbalan. Jadi sannyas bukan menarik diri dari dunia, bertapa, tapi berkarya, berada di tengah dunia, tetap berkarya, tanpa harapan. Moksha. Moksha bukan setelah mati badannya menguap, tidak. Dijelaskan moksha adalah moksha, bebas dari keterikatan. Kalau kita tidak bebas dari keterikatan, kita belum bisa mengenal cinta. Kita akan selalu mengharapkan orang lain mengikuti kita. Kita selalu mengharapkan orang lain tunduk pada kita. Begitu kita bebas dari keterikatan, kita baru mengenal cinta. Shloka pertama. Arjuna bertanya, "Wahai Krishna, aku ingin tahu kebenaran tentang sannyas dan tyaga, dan perbedaan di antaranya." Kedua, Krishna menjawab, "Para resi menjelaskan sannyas sebagai pelepasan diri dari segala perbuatan yang termotivasi oleh keinginan untuk meraih imbalan, memperoleh sesuatu." Rishi dalam bahasa Sanskerta berarti seseorang yang bisa melihat gambaran yang lebih luas, bisa melihat apa yang akan terjadi. Bukan peramal, peramal bukan rishi. Seorang resi bisa melihat berdasarkan karma kita, apa yang kita buat, maka hasilnya seperti apa, dia bisa melihat. Bukan peramal, sekali lagi, dan oleh karena itu dia bisa melihat, maka dia bisa memberikan nasihat kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu yang akan membawa bencana bagi kita sendiri. Seperti anak-anak di sekolah ya. Kalau kita belajar sedikit-sedikit setiap hari, waktu ulangan kita nggak akan stres. Tapi kalau kita belajarnya ditunda terus, sebelum ulangan berapa hari atau 1-2 minggu sebelum ulangan, stresnya bukan main. Saya ketemu dengan anak-anak di sekolah lain, stresnya bukan main. Kenapa stresnya bukan main? Mau ulangan nanti pagi, subuh-subuh mereka sudah bangun, belajar lagi. Di sekolah, di Gurukul saya mengatakan kepada anak-anak, hari itu ketika mau ulangan jangan pegang buku. Karena akan menambah stres. Penting sekali. Mau belajar sore sebelumnya. Sore sebelumnya belajar, kemudian setelah itu relax. Jangan sampai seperti sedang mengejar sesuatu. Jangan sampai itu. Tadi pagi saya dikirimi satu artikel yang menarik sekali. Nanti saya akan kirimkan juga kepada kalian semua. Orang tua selama ini, kita selalu berbangga kalau anak saya ranking. Sekarang sudah terbukti bahwa anak-anak yang ranking, anak-anak yang NEM ya? Nilai apa tuh? Ya. Orang-orang yang nilainya bagus, ranking, dalam hidup nyata malah tidak berhasil. Pernah lihat orang-orang yang pergi ke gym, mereka kelihatan keker sekali badannya kan? Tapi begitu menghadapi bahaya nyata, mereka malah melarikan diri. Karena mereka sudah terbiasa mengatur otot di gym. Di gym gak ada bahaya. Tidak ada bahaya, mereka berlatih. Tapi begitu ketemu bahaya, ada cerita yang sangat menyedihkan. Dan cerita ini sekarang difilmkan juga beberapa tahun yang lalu. Seorang gadis sedang berpacaran dengan pacarnya. Malam-malam pulang setelah nonton.
naik bis, dan di bis itu perempuan ini diperkosa berulang kali sampai dia mati. Sampai dia mati. Ada filmnya Nirbhaya kalau nggak salah. Itu menjadi satu kasus yang luar biasa di India. 4 orang yang memperkosa dia, 4 atau 5 orang, salah satu bahkan di bawah umur. Gila. Tapi yang lucu ketika ditelusuri, si pacar ini, ketika dia tahu dia tidak berdaya, dia tidak merasa kuat untuk melawan 4-5 orang, dia pura-pura pingsan. Ini baru diketahui setelah ditelusuri apa yang terjadi sebetulnya. Dia begitu ketakutan, tidak mau membantu pacarnya sendiri, malah pura-pura pingsan. Dan pacarnya itu sampai berminggu-minggu di rumah sakit dengan besi. Intestine-nya, kemaluannya dimasukin besi sampai perutnya seperti dikeluarkan begitu, ususnya. Si pacar yang katanya sehidup semati ini itu semuanya tai kucing. Dia malah pura-pura dia pingsan. Nah, kondisi seperti ini yang kita harus jaga-jaga. Kita boleh ke gym, boleh memperkuat otot, boleh melakukan apapun juga. Tapi ketika kita berhadapan dengan bahaya nyata, begitu juga dengan meditasi. Kita mau yoga 18 jam sehari, mau meditasi berapa jam sehari. Tapi ketika menghadapi suatu percobaan, bagaimana kita? Ini penting sekali. Ini penting sekali karena ujiannya adalah justru pada saat itu. Begitu juga kalau kita belajar, anak-anak kita, kalau kita belajar setiap hari sedikit-sedikit, waktu ujian itu kita tidak akan stres, kita akan relax. Ranking dan lain-lain terbukti tidak membuat seorang anak bisa menjadi seorang pengusaha atau seorang profesional yang luar biasa. Orang-orang yang begitu mengejar ranking sampai mati-matian, mereka begitu fokus pada nilai, sehingga nggak ngerti apa-apa, mereka menjadi penghafal. Banyak anak-anak kita yang menjadi penghafal karena takut sama orang tua. Dia bisa hafal. Ditanya maknanya apa, kagak ngerti. Tapi hafal. Nah, Krishna di sini menjelaskan bahwa menurut para resi, orang yang bisa melihat ke depan, bahwasanya samyas adalah pelepasan diri dari segala perbuatan yang termotivasi oleh keinginan untuk meraih imbalan. Belajar untuk belajar. Yoga untuk yoga, meditasi untuk meditasi. Hasilnya akan datang sendiri. Tidak mungkin tidak datang. Kalau makan, apakah waktu makan kita baca mantra, tolong saya kenyang dong, kenyang dong. Waktu kita minum air, tolong saya nggak haus lagi. Baca mantra nggak kan? Makan pasti kenyang. Setiap hari kita sembahyang kepada matahari nggak, tolong hari ini terbit. Dia terbit sendiri. Alam semesta ini sedang bekerja sesuai dengan peraturannya.